Selamat siang, kita bersyukur di siang hari ini kita berjumpa dalam ibadah doa puasa. Mari saya ajak setiap kita datang di hadapan Tuhan, merendahkan diri. Kita mau mencari wajah Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, meninggikan Dia Allah yang hidup. Saudara, apapun yang sedang menjadi pergumulan kita, apapun yang sedang menjadi kesulitan kita, mari kita datang serahkan kepada Tuhan. Karena kita tahu di dalam Tuhan segala perkara dapat kita tanggung bersama-sama dengan Dia. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh memulai ibadah doa puasa kami yang pertama di tahun ini. Kami bersyukur Tuhan, 1 minggu yang pertama di tahun yang baru ini sudah kami lewati bersama-sama dengan Engkau. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena tuntunan-Mu, karena kebaikan Tuhan yang menjaga dan menolong kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami akan meninggikan Engkau, bersekutu dengan Engkau pagi hari ini. Mari ya Tuhan, dimanapun umat-Mu berada, dimanapun kami berada, kami percaya bahwa kasih-Mu tidak pernah jauh dari kami. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap
dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan. Makasih Tuhan. Setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kami bersyukur, glory bagimu. Kami sembah Kau Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, kami sembah Kau, kami puji, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu, oh Yesus. Segala pujian bagi-Mu, kemuliaan dan hormat bagi-Mu, Yesus, Allah yang layak terima segala pujian. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau Yesus. Kau yang layak, Kau yang layak terima pujian. Nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang ajaib. Segala pujian bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu, segala pujian bagi-Mu, kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Terima kasih. Kami sembah Kau, kami puji, kami sembah Kau.
terima kasih. Segala pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami agungkan nama-Mu. Kau yang berperang gantikan kami Tuhan. Dalam kelemahan kami kuasa-Mu menjadi sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Makasih Tuhan Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Kaulah Raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas setiap kami umat-Mu. Berkat-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Kemurahan-Mu berlimpah atas setiap kami.
Kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kami boleh sama-sama merendahkan diri di hadapan-Mu, berdoa dan berpuasa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, latihan badani itu terbatas gunanya. Tapi latihan rohani ini bermanfaat bagi kami. Bukan hanya untuk hidup yang sekarang, tapi juga untuk hidup yang kekal bersama dengan Engkau. Berkati umat-Mu dimanapun berada pagi hari ini ya Tuhan, siang hari ini ya Tuhan. Berbicaralah bagi kami pagi hari ini. Sembuhkanlah yang sakit, kuatkanlah yang lemah, pulihkanlah yang terluka ya Tuhan. Biar setiap kami mengalami perjumpaan dengan Engkau melalui kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita dimanapun berada pada siang hari ini, setiap kita sama-sama mengalami hadirat Tuhan. Sekalipun kita hanya beribadah melalui ibadah online saudara, tapi kalau kita buka hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama bersekutu dengan Tuhan, saya yakin setiap kita pasti dikuatkan oleh Tuhan di dalam hadirat-Nya. Saudara, siang hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang menjadi tema kita di sepanjang bulan ini, yaitu kita dipilih untuk bisa mengenal Sang Raja. Kalau saudara mengikuti dalam beberapa hari ini di morning devotion, daily devotion, dan juga ibadah raya hari Minggu yang kemarin, saya sharing buat setiap kita juga di ibadah tengah minggu. Saya banyak berbicara bagaimana Tuhan yang memilih kita, saudara, bukan kita lah yang memilih Tuhan. Saudara, kalau kita tahu bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Dia yang penuh dengan hikmat, Dia yang penuh dengan kebijaksanaan, yang menetapkan segala sesuatu dalam kehidupan kita, maka tidak ada keraguan, tidak ada alasan untuk kita takut untuk menghadapi hari-hari yang akan di depan kita. Karena kita tahu siapa yang menentukan langkah-langkah kita, karena kita tahu siapa yang ada bersama dengan kita. Saudara, kalau kita menjadi utusan dari negara, kita dipersiapkan segala sesuatu, negara menjamin semua yang kita perlukan. Saudara, seorang duta besar yang dikirim dari satu negara ke negara yang lain, ya, negara yang mengirim, yang mengutus duta besar itu mempersiapkan segala sesuatu, mulai dari tempat tinggal, kendaraan, semua yang dibutuhkan oleh sang duta besar itu disediakan, dipersiapkan dengan baik, sudah ditentukan oleh negara yang mengutusnya, sehingga ketika sang duta besar ini melaksanakan tugasnya di tempat di mana dia diutus, dia tidak mengalami sesuatu yang membuat dia khawatir lagi, takut lagi, karena dia tahu bahwa negara yang mengutusnya, ya, sang pemimpin dari negara yang mengutusnya itu menjamin segala sesuatu yang dia perlukan. Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara adalah duta dari kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan menetapkan kita untuk ada di tengah-tengah lingkungan di mana kita ada. Tuhan menetapkan saya dan saudara untuk kita bisa tinggal di mana kita ada hari ini. Dan Tuhan juga telah menetapkan bagi kita segala sesuatu yang kita perlukan, segala sesuatu yang kita butuhkan selama kita ada di tengah-tengah lingkungan di mana kita ada hari ini. Pernahkah saudara bertanya dalam diri saudara, kenapa kita harus lahir di Indonesia? Kenapa kita harus lahir di Malaysia? Kenapa kita harus hadir di tengah-tengah keluarga seperti yang kita ada hari ini? Saudara, semua tidak terjadi begitu saja. Kalau hanya untuk sehelai rambut jatuh dari kepala kita, perlu ketetapan Tuhan. Apalagi untuk menetapkan di mana kita lahir, dengan siapa orang tua kita. Saudara, semua itu ada dalam ketetapan Tuhan. Dan mungkin hari ini saudara berkata bahwa, wah, sepertinya ketetapan Tuhan buat saya itu berat sekali ya. Ketetapan Tuhan buat saya itu sepertinya tidak adil dengan orang-orang yang lain. Saya ingin datang kepada saudara siang hari ini dan menguatkan saudara. Saya ingin memberitahu buat saudara bahwa buat kita, mungkin apa yang kita hadapi sekarang ini sepertinya berat dan tidak masuk akal. Karena kita hanya melihat sebatas mana kita mampu melihat. Seperti kalau kita melihat
dari lantai 1 di sebuah gedung yang tinggi. Kita hanya bisa melihat mobil-mobil yang parkir menyebabkan kemacetan. Tapi kalau kita ada di atas dari gedung yang tinggi itu, kita ada di lantai 20 misalnya, kita bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di depan sana, seperti apa traffic, apa yang menyebabkan kemacetan, dan bagaimana solusinya. Saudara, kita hanya tahu, hanya bisa melihat sebatas mata kita memandang. Tapi Tuhan yang menciptakan kita, yang penuh dengan kebijaksanaan dan hikmat, Dia mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai saya dan saudara. Dia tahu rencana-rencana apa yang sudah Dia buat bagi saya dan saudara. Dan firman Tuhan berkata, rancangan Tuhan bagi kita bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan pengharapan. Oleh sebab itu saudara, hari ini kita akan belajar. Saya akan meneruskan apa yang 2 hari ini kita bahas di dalam Daily Devotion dari Efesus pasal yang kedua. Saudara, kita harus memahami hal ini sebagai satu kebenaran yang memerdekakan kita. Saudara, ada banyak orang yang terus merasa bahwa dirinya diperbudak oleh dosa dalam kehidupan, ya, merasa bahwa dia tidak mampu menghadapi dosa padahal sudah mengenal Kristus, karena belum memahami bahwa kita ini dipilih oleh Allah untuk kita bisa hidup kembali di dalam Dia oleh Yesus Kristus. Mari kita lihat Efesus pasal yang kedua ayat yang keempat. Mulai dari ayat yang keempat, kita akan melihat sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, Efesus pasal yang kedua ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara, kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Paulus ingin menegaskan bagi kita bahwa kita ini mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Maksudnya apa? Maksudnya kita ini tidak punya kemampuan untuk menang atas dosa dengan diri kita sendiri. Dengan kemampuan kita sendiri, kita nggak mampu menghadapi dosa dalam kehidupan ini. Saudara, saya ingin membuat kita sadar bahwa kehidupan kita ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya kelemahan. Kita harus tahu betapa rusaknya dan rapuhnya kehidupan kita. Kita harus tahu bahwa betapa kita ini sebenarnya tidak mampu berbuat apa-apa menghadapi dosa. Saya kasih contoh ilustrasi yang paling sederhana. Kita bisa menahan tangan kita untuk tidak memukul orang lain, tapi kita tidak bisa menahan pikiran dan hati kita untuk membenci orang lain. Kita bisa mungkin menahan mulut kita untuk memaki orang lain, tapi kita tidak bisa menahan pikiran dan hati kita untuk mengucapkan kata-kata yang kasar kepada orang lain. Dan kita tahu itu adalah sesuatu yang berdosa di hadapan Tuhan. Kita bisa menahan tubuh kita untuk tidak cemburu kepada milik orang lain, tidak iri kepada, tidak mengambil milik orang lain, mencuri milik orang lain. Tapi kita nggak bisa tahan pikiran dan hati kita untuk mengingini milik orang lain. Nah, sedangkan dosa itu bukan berbicara tentang apa yang kita lakukan. Dosa itu berbicara tentang bagaimana hati, sikap hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita hanya melihat bahwa dosa itu hanya memukul orang lain, ya, hanya merampas milik orang lain, hanya berzina, mencuri dan lain sebagainya, kita lupa bahwa Tuhan memberikan kita standar yang lebih tinggi, yaitu bahwa apa yang ada di dalam hati kita. Kalau kamu mengingini, kalau kamu benci terhadap saudaramu, kamu sudah membunuhnya. Saudara, itu adalah standar yang baru yang Tuhan berikan, dan tidak ada satu orang pun yang mampu berkuasa atas itu semua. Kita sudah mati oleh dosa-dosa kita. Kita ini tidak mampu menghadapi kuatnya dosa itu mengikat kehidupan ini. Tapi ayat yang kita baca tadi, firman Tuhan berkata, Allah yang penuh dengan rahmat, rahmatnya yang besar, kasih karunia yang besar, Dia menghidupkan kita kembali. Nah, saudara, perhatikan kata menghidupkan kita kembali, ya. Kalimat ini penting untuk kita renungkan bahwa kita yang tidak berdaya menghadapi dosa, kita yang mati secara kemampuan untuk menghadapi dosa, diberikan anugerah Allah, rahmat yang besar untuk kita bisa hidup kembali. Kita diberikan kemampuan ilahi untuk kita bisa terus ada di hadapan Allah dan berkemenangan bersama-sama dengan Dia.
Saudara, kemarin di morning devotion, daily devotion, saya sharing buat kita bahwa orang yang sudah menerima anugerah Allah bukan berarti tidak bisa jatuh ke dalam dosa. Orang yang sudah mengalami kasih karunia Allah bukan berarti dia tidak bisa jatuh dalam dosa. Tidak ada manusia yang tidak bisa jatuh dalam dosa. Tapi orang yang sudah mengalami kasih karunia Allah, mereka tidak akan betah tinggal di dalam dosa. Mereka tidak akan pernah bisa merasa nyaman dalam keadaan berdosa. Mereka akan datang kembali kepada Allah. Dan mereka akan melakukan seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Mereka mengaku dosa mereka, dan Allah yang setia dan adil itu mengampuni mereka. Saudara, kita tahu bahwa selama kita di dunia ini, kita bergumul dengan kelemahan-kelemahan ini. Apa sih yang membuat kita kadang-kala ragu akan penyediaan Tuhan? Saudara, yang membuat kita sering ragu bahwa Tuhan itu beserta dengan kita, karena kita selalu terintimidasi bahwa kita ini tidak layak menerima pertolongan Tuhan. Kita ini tidak layak untuk menerima kasih karunia-Nya. Kita ini tidak layak untuk menerima berkat Tuhan. Karena apa? Karena kita berdosa. Saudara, perasaan tertuduh seperti ini, perasaan tertuduh seperti ini, itu seperti hati nurani yang tidak bersih di hadapan Allah. Dan firman Tuhan berkata di dalam Yesus Kristus kita diberikan kasih karunia-Nya, sehingga kita diberikan hati nurani yang baru, sehingga kita tidak memanggil Dia lagi Tuhan, tapi kita memanggil Dia Bapa. Saudara, dalam hubungan Bapa dengan anak, tidak jarang anak itu selalu melakukan sesuatu yang bapaknya gak suka. Saudara, dalam hubungan Bapa dengan anak itu beda dengan hubungan hamba dan Tuhan. Hubungan hamba dan Tuhan itu kaku sekali, saudara. Itu kaku sekali. Tapi hubungan Bapa dengan anak, saudara, Bapa mengasihi anak-anaknya. Kalau Bapa kita di dunia saja, firman Tuhan berkata, tidak mungkin memberikan batu buat anaknya yang meminta roti, apalagi Bapa di sorga. Saudara, hubungan kita dengan Bapa itu digambarkan dengan begitu jelas dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Bagaimana anak yang adalah anak kesayangan dari bapaknya, which is dua-duanya, anak yang sulung dan anak yang bungsu adalah kesayangan dari bapaknya. Tapi anak yang lari pergi membawa warisan orang tuanya, ya, yang minta warisan sebelum orang tuanya mati, itu dikasihi luar biasa. Ketika dia kembali, bapaknya mempersiapkan pesta, dia disambut dengan meriah, padahal dia habis melakukan dosa yang luar biasa. Sudah tahu bahwa hubungan kita dengan Bapa itu seperti itu. Waktu kita jatuh dalam dosa, waktu kita hidup di dalam dosa, yang Tuhan rindukan adalah bukan kebinasaan kita. Yang Tuhan rindukan adalah pertobatan kita. Waktu kita hidup di dalam dosa, yang Tuhan rindukan bukan untuk membinasakan kita, tapi untuk pertobatan kita. Tuhan rindu supaya kita kembali kepadanya. Tuhan rindu supaya kita datang kembali kepadanya. Dan saudara, dengan caranya Tuhan yang ajaib, anugerahnya itu akan menuntun kita kembali kepada pribadi Tuhan, kepada Sang Bapa. Saudara, kita ini mati oleh dosa-dosa kita, tapi kita dihidupkan oleh kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia-Nya, kita beroleh kemampuan, kita beroleh satu ability untuk kita bisa hidup di hadapan Tuhan. Dan kita bisa terus diubahkan, disempurnakan. Semakin hari kita semakin serupa dan segambar dengan pribadi Yesus. Saudara, kalau kita renungkan betapa hebatnya kasih karunia Allah dalam kehidupan kita, saudara, saya selalu merenungkan ini, dan saya mau ini juga saya bagikan buat saudara. Kalau kita merasa bahwa kehidupan kita ini hanya bergantung kepada kemampuan kita sendiri untuk mencari Tuhan, kita tidak akan pernah mampu untuk menyelami betapa besar dan dahsyatnya Tuhan itu. Kita nggak akan mampu untuk bisa menyelami betapa besar dan dahsyatnya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Tanpa ada kasih karunia-Nya Tuhan yang memberikan kita pewahyuan, yang memberikan kita penyataan akan dirinya sendiri, kita nggak mampu untuk mengenal Dia. Saya mengenal Tuhan sebagai Allah yang mengampuni, sebagai Allah yang mengasihi, sebagai Bapa yang baik. Mungkin saudara mengenal Dia sebagai Allah yang menyembuhkan, karena saudara mengalami kesembuhan dari Tuhan. Tapi kita akan terus dibukakan. Dia bukan hanya sekedar Allah yang mengasihi, Dia bukan hanya sekedar Allah yang menyembuhkan.
Dia adalah Allah yang memimpin, Dia adalah Allah yang menetapkan, Dia adalah Allah yang melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tapi kita belum sampai kepada pengenalan yang sempurna akan Allah, karena Dia terlalu besar untuk kita kenali, Dia terlalu dahsyat untuk kita selami. Oleh sebab itu jangan pernah berhenti untuk datang kepada Tuhan. Kenali Dia, renungkan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, di awal tahun ini saya mau untuk kita sama-sama mengerti hal ini, bahwa kita ini sebenarnya tidak mampu, Saudara. Oleh sebab itu berhentilah kita merasa bahwa kita ini mampu berjalan dengan kemampuan kita sendiri. Berhentilah berpikir bahwa kita ini diberkati karena kita melakukan ini dan itu. Bukan, Saudara. Kita diberkati karena memang kita ini adalah anak dari Sang Bapa. Kita ini adalah anak dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kita diterima karena kita ini adalah anak. Kalau saudara punya anak, kemudian anak saudara melakukan sesuatu yang salah, kira-kira kerinduan dalam hati saudara supaya anak saudara sadar atau supaya anak saudara binasa? Tentu saja kerinduan dalam hati kita, saya sebagai seorang ayah, kerinduan dalam hati saya adalah supaya anak saya itu bisa kembali dan dia bisa menyadari apa yang salah yang dia lakukan. Dan kita Bapa di dunia ini terbatas, Saudara. Tapi Bapa di sorga itu tidak terbatas, dengan segala hikmat dan kuasanya membawa anak-anaknya kembali kepadanya. Seringkali waktu kita habis kita melakukan sesuatu yang salah, iblis selalu intimidasi kita kan. Iblis selalu bilang, Tuhan gak sayang lagi sama kamu, Tuhan tidak berkenan lagi atas kamu. Saudara, kalau kita mengiyakan perkataan itu, kita sama saja dengan berkata bahwa kita diterima, kita dikasihi karena apa yang kita lakukan. Kita sedang berkata bahwa bukan karena Tuhan memilih dan mengasihi saya sehingga saya ini diterima, bukan, tapi karena saya melakukan ini dan itu. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian, karena kita punya Imam Besar Agung yang telah menjadi pembela bagi saya dan saudara. Waktu kita melakukan kesalahan, yang perlu kita lakukan bukan lari dari Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah datang, akui kesalahan kita, dan kembali kepada Tuhan. Saudara, orang yang sudah mengalami kasih karunia Allah tidak akan betah tinggal di dalam dosa. Mereka akan terus datang ke hadapan Tuhan. Saudara, ada satu artikel yang saya baca yang berkata seperti ini. Kalau kita tahu kehidupan Raja Daud, ya, dia mungkin satu-satunya orang dalam kitab Perjanjian Lama yang Tuhan berkata bahwa dia adalah orang yang dekat di hati Tuhan. Tapi saudara, ada artikel yang menulis bagaimana Raja Daud itu jumlah kemenangannya itu sama dengan jumlah kejatuhannya. Dia sering kali jatuh dalam dosa, tapi dia tidak pernah berhenti untuk kembali. Saudara, dalam kitab Amsal, anak dari Raja Daud, Salomo pernah menulis bahwa 7 kali orang benar jatuh, tapi dia bangkit kembali. Angka 7 itu, kalau dalam budaya orang Yahudi, mereka tidak ada sampai angka 9, saudara. Buat mereka angka paling besar adalah angka 7. Angka 8 itu kembali ke awal, ke 1, saudara. Angka 7 itu berbicara tentang sesuatu yang paling banyak, 7. Makanya waktu ada murid yang bertanya kepada Yesus, Guru, berapa kali kita harus mengampuni? Yesus berkata 7 kali, 70 kali. Saudara, 7 itu berbicara tentang sesuatu yang banyak, saudara. Sebanyak-banyaknya kita jatuh, kita akan bangkit kembali. Orang benar itu pasti akan kembali kepada Allah. Karena kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, bukan karena apa yang kita lakukan, tapi apa yang Yesus sudah lakukan, kerjakan bagi kita di kayu salib. Saudara, luar biasa kasih karunia Allah bagi setiap kita. Kita lanjutkan pembacaan kita, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah
sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Perhatikan ayat yang ke-8, 9. Ini adalah ayat yang sangat powerful, saudara. Dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Perhatikan, karena kasih karunia kamu diselamatkan, itu pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau kita bisa menyembah Tuhan, kalau kita bisa setia kepada Tuhan, itu semua pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau kita bisa ada hari ini, masih bisa setia beribadah kepada Tuhan, kita masih punya keputusan untuk mencari Tuhan, jangan memegahkan diri. Itu kasih karunia Allah. Kenapa? Apa maksud dan tujuan dari kasih karunia Allah dalam kehidupan kita? Ini yang ingin saya bagikan buat kita pagi hari ini. Apakah Tuhan menyelamatkan kita, memilih kita untuk kita hidup dalam kasih karunia-Nya, supaya kita bisa hidup suka-suka kita, supaya kita bisa berpikir, oh nggak apa-apa kita bikin dosa aja, toh kalau kita minta ampun juga diampuni. Apakah itu tujuannya? Bukan. Di ayat yang ke-10 dikatakan, Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan, kita ini buatan Allah. Kita dilahirkan kembali di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang ditentukan Allah sebelumnya. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Saudara, saya pernah memberikan ilustrasi tentang membangun rumah. Kalau kita ingin membangun rumah, kita menentukan bentuk dari rumahnya, berapa lantai yang akan kita bangun, bentuk tangganya di dalam seperti apa, kita akan menentukan dindingnya warnanya seperti apa, kita akan menentukan engsel pintunya maunya yang seperti apa, dan kita akan memastikan ketika tukang bangunan membangun rumah itu, kita akan memastikan bahwa apa yang mereka kerjakan itu sesuai dengan master plan-nya. Kita akan memastikan, kita akan mengawasi bahwa apa yang terjadi di lapangan itu sesuai dengan rencana. Saudara, manusia dalam merencanakan itu bisa gagal. Ya, ada banyak kali ya dalam urusan perencanaan pembangunan rumah, mungkin karena ada salah perhitungan akhirnya bentuknya menjadi berubah. Tapi itu manusia bisa gagal. Tuhan itu penuh dengan kebijaksanaan dan hikmat. Dia sudah merencanakan dari awal kehidupan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah ditetapkan Allah sebelumnya. Saya mau kasih tahu buat kita, saudara. Yohanes Pembaptis pernah berkata, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Maksudnya adalah buah yang baik dari kehidupan kita itu bukan untuk mendapatkan status kita sebagai orang yang diselamatkan, tapi perbuatan baik, buah perbuatan baik dalam kehidupan kita itu adalah hasil dari status kita yang adalah orang pilihan-pilihan Allah. Orang-orang pilihan Allah ini akan menunjukkan buah-buah yang baik dari kehidupannya, karena itulah rencana Allah dalam kehidupan mereka. Orang-orang pilihan Allah itu akan mengeluarkan buah-buah yang manis dari kehidupannya, karena itulah yang direncanakan Allah dalam kehidupan mereka. Allah tidak merencanakan kita untuk kita melakukan apa yang cemar. Allah tidak merencanakan kita untuk kita tinggal di dalam dosa. Allah tidak merancangkan kita untuk kita tinggal di dalam segala kesalahan-kesalahan kita. Tapi Allah merancangkan kita untuk melakukan perbuatan baik dan tinggal di dalamnya. Hidup di dalam perbuatan baik itu. Sekali lagi, bukan berarti kita tidak bisa jatuh dalam dosa, tapi kita tidak tinggal di dalam dosa. Kita bukan berarti tidak bisa melakukan suatu kesalahan, tapi kita tidak tinggal di dalam kesalahan-kesalahan itu. Kita akan terus bangkit dan kita datang kepada Tuhan. Dan karena kita tahu bahwa oleh anugerahnya kita dihidupkan kembali. Kita yang binasa karena dosa, kita dihidupkan oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara, ini adalah kabar baik buat setiap kita.
Allah yang menuntun kita sepanjang tahun yang lalu, Allah yang sama juga menyertai kita tahun ini. Saudara, sebagai langkah praktis dalam kehidupan kita menghadapi tahun 2022 ini, kalau kita tahu siapa yang pilih saya dan saudara, kalau kita tahu siapa yang memilih kita dari semula, sebelum kita lahir di dunia, Dia telah mengenal kita. Bahkan ketika kita ada dalam kandungan ibu kita, Dialah yang menenun kita dengan tangannya sendiri. Dia yang menjadikan kita serupa dan segambar dengan Dia. Dia yang meletakkan segala kemampuan dalam kehidupan kita untuk kita mencari Dia dengan sepenuh hati. Saudara, kalau Allah yang hidup itu yang menentukan kehidupan kita, maka tidak ada alasan untuk kita ragu datang kepadanya, dan tidak ada alasan untuk kita takut menghadapi tahun ini. Yang perlu kita lakukan adalah mari kita terus hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Mari kita hidup terus di dalam persekutuan dengan Tuhan. Hiduplah dalam persekutuan dengan Sang Raja. Hiduplah dengan persekutuan dengan Sang Raja yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, saya mendorong setiap kita, mari kita semakin setia dengan Tuhan. Mari kita semakin bergairah dengan Tuhan. Mari kita semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan di tahun ini. Mari kita hidupi rencana Allah dalam kehidupan kita. Mari kita hidupi rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kita, yaitu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Saudara, orang-orang di luar yang tidak mengenal Kristus, mereka kehilangan figur hari-hari ini akan sosok, akan satu pribadi yang baik. Saya dan saudara adalah duta besar kerajaan Allah. Kita adalah the representative of Christ Kingdom. Biarlah kehadiran kita di mana kita ada, kita menjadi perwakilan dari Sang Bapa untuk kita bisa menyebarkan, untuk kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan lewat kehidupan setiap kita, nama Allah dipermuliakan. Saudara, biarlah perenungan kita pagi hari ini memberikan kita kekuatan, memberikan kita satu inspirasi. Saudara, jangan takut menghadapi hari esok. Saya berkata ini buat saudara bukan berarti tidak ada persoalan dalam kehidupan saya. Ada banyak list pergumulan yang saya dan keluarga saya hadapi. Tapi saya mau kasih tahu buat saudara, kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Saudara, kita bisa melewati lembah bayang-bayang maut, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kadangkala dalam anugerahnya kita diizinkan untuk jatuh, kita diizinkan untuk tersandung, tapi dari ketersandungan dan kejatuhan itu kita akan diangkat lebih tinggi dari yang sebelumnya. Kita akan dibawa Tuhan untuk mengalami Dia lebih dari yang sebelumnya. Saudara, oleh sebab itu saya mengajak setiap kita, mari datang kepada Tuhan. Mari serahkan kehidupanmu kepada Tuhan. Mari kita beribadah dengan sungguh hati di hadapan Tuhan. Tahun ini saya yakin dan percaya setiap kita akan mengalami anugerah Tuhan dari hari ke hari. Anugerah Tuhan yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Saya mengajak setiap kita, mari saudara, tahun 2022 ini biar terjadi breakthrough dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan kerohanian kita. Terjadi satu terobosan yang luar biasa. Kita yang kemarin-kemarin mungkin malas berpuasa, kita yang kemarin-kemarin mungkin malas berdoa, kita yang kemarin-kemarin mungkin malas baca Alkitab, kita yang kemarin-kemarin mungkin enggan untuk meluangkan waktu melayani Tuhan. Biarlah di tahun ini setiap kita kembali kepada kasih kita kepada Tuhan. Kita kembali sungguh-sungguh, kita datang kepada Tuhan karena kita tahu Dialah sumber segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan dan mari kita berdoa. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk siang hari ini. Kami boleh sama-sama diberkati, dikuatkan oleh firman-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara ya Tuhan, tapi biarlah Tuhan Engkau terus berbicara bagi setiap kami. Engkau terus menguatkan setiap hati, Engkau terus memberkati setiap hati Tuhan. Setiap pribadi dimanapun berada pagi hari ini, kiranya Tuhan menguatkan kami, kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya Tuhan menguatkan kami ya Tuhan. Di hari kami berdoa berpuasa bersama-sama, siang hari ini hamba berdoa menyerahkan umat-Mu. Engkau yang menjadi gembala agung kami ya Tuhan. Engkau lah yang menjadi penuntun kami ya Tuhan. Engkau memberkati umat-Mu. Engkau terus memberkati, merahmati umat-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi kesulitan, apapun yang menjadi kelemahan umat-Mu, kiranya Tuhan terus memberkati dan menolong mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap umat-Mu dimanapun berada ya Tuhan. Engkau yang menjadi sumber kekuatan mereka, Engkau yang menjadi sumber penghiburan mereka ya Tuhan.
Engkau yang menjadi sumber kekuatan Tuhan. Umat-Mu yang sedang berdoa, bergumul untuk kesehatan, bergumul untuk pekerjaan, bergumul untuk keluarga mereka. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, jalan keluar, damai sejahtera bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah doa puasa kami siang hari ini. Tuhan memberkati setiap kami. Engkaulah pelindung kami. Engkaulah gunung batu kami, Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Berkat-Mu atas setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa besok kita akan sama-sama beribadah di dalam ibadah raya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama beribadah dalam kingdom celebration, selebrasi kerajaan Allah. Apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini, biarlah kita datang dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita memuji dan menyembah Dia, Allah yang hidup. Selamat menikmati akhir pekan bersama dengan orang-orang yang saudara kasihi. Tetap semangat, tetap bergairah dengan Tuhan. God bless you all.